Kalian tahu nggak sih, kalau per 1 Maret kemarin itu ada kebijakan baru yang bakal membuat Indonesia kebanjiran dolar? Namanya kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE-SDA. Kita ambil keputusan tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam kita. Apa sih DHE-SDA itu? Kenapa kebijakan ini bisa membuat Indonesia kebanjiran uang asing? Mungkin kita jarang dengar istilah devisa hasil ekspor. Jadi gini, setiap kali Indonesia ekspor barang kayak sawit, batu bara, atau kopi, itu dibayar pakai mata uang asing. Biasanya dolar. Nah, uang dolar dari hasil ekspor ini yang disebut devisa hasil ekspor. Selama ini, uang hasil ekspor tadi disimpan pengusaha di luar negeri. Katanya sih, kalau nyimpan uang di luar negeri itu untungnya lebih gede, sama gampangin mereka buat bayar-bayar kebutuhan ekspor. Nah, ini nih yang disorotin sama pemerintah, bahkan orang nomor 1 Indonesia, Prabowo Subianto. Selama ini dana devisa hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri. Jadi itu dia, pemerintah ngerasa sayang selama ini uang asing yang seharusnya bisa berada di sistem keuangan Indonesia, malah ada di luar negeri. Padahal, kalau uang asing ini masuk ke tanah air, ini bisa ngebantu nilai tukar rupiah lebih stabil di pasar keuangan. Apa hubungannya? Ini bakal gue bahas lebih lanjut nanti. Jadi, itu dia alasannya pemerintah pengen devisa hasil ekspor tadi masuk ke sistem keuangan Indonesia. Pakai kebijakan wajib simpan DHE sumber daya alam. Sebenarnya dari tahun 2003, pemerintah udah nerapin kebijakan wajib simpan DHE-SDA. Lewat aturan ini, pemerintah wajibin eksportir bidang sumber daya alam buat parkirin DHE minimal 30% di sistem keuangan Indonesia. Paling bentar 3 bulan. Jadi uang asing itu nggak boleh dipakai selama 3 bulan, kecuali buat hal-hal ini. Kalau bandel nih, pengusaha yang nggak nyimpen DHE-nya di Indonesia bakal di-stop sementara izin ekspornya. Setelah dijalanin hampir 1,5 tahun, pemerintah nih ngelihat kalau kebijakan DHE ini udah berjalan cukup baik. Bahkan pengusaha udah naruh lebih banyak devisa dari kewajiban cuma 30%. Terus ngelihat kondisi ekonomi global yang masih nggak nentu, pemerintah mutusin buat perbaruin kebijakan DHE-SDA. Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Di aturan baru ini, pemerintah naikin batas minimal DHE yang disimpan dari cuma 30% jadi 100%. Nggak sampai situ, batas waktu minimal nyimpen DHE tadi juga diperpanjang dari cuma 3 bulan jadi 12 bulan. Kelihatannya jadi lebih ketat nggak sih? Biar nggak ngeberatin pengusaha, pemerintah sedikit relaksasi kebijakan DHE-SDA ini. Jadi di aturan yang baru, pengusaha boleh pakai wasinya buat hal-hal ini. Aturan ini mulai berlaku 1 Maret kemarin. Banyak pihak menilai kalau bisa berjalan lancar, kebijakan DHE yang baru ini bisa nambah banyak banget pasokan uang asing di Indonesia. Gimana enggak? Kalau kita lihat data BPS nih, dari total nilai ekspor sepanjang tahun lalu yang lebih dari 260 miliar dolar, itu 60%-nya dari sektor sumber daya alam. Sektor yang jadi target kebijakan wajib simpan DHE ini. Kata Prabowo sih, kebijakan baru ini bakal nambah pasokan devisa ke Indonesia sampai 80 miliar dolar Amerika atau setara lebih dari 1.000 triliun rupiah. Kebayang nggak tuh, uang sebanyak itu bakal ngebanjirin sistem keuangan Indonesia. Ini nih yang katanya bisa ngebuat nilai tukar rupiah jadi lebih stabil. Pertanyaannya, apa hubungannya pasokan devisa sama rupiah? Oke, jadi gampangnya gini. Semakin banyak devisa yang masuk ke sistem keuangan Indonesia, itu berarti semakin banyak cadangan dolar yang ada di tanah air. Jadi, misal ada perusahaan yang butuh uang dolar dalam jumlah gede, katakanlah buat bayar dividen atau gaji karyawan, itu mereka bisa beli dengan gampang karena pasokannya aman. Nah, karena pasokannya aman, harga dolar pun jadi lebih stabil. Begitupun rupiah. Terus ya, kalau misalkan pengusaha mau nuker uang dolarnya jadi rupiah buat operasionalnya, berarti permintaan rupiah bakal naik dong. Harga rupiah juga bakal naik selain stok dolar juga aman. Ini nih sama yang kayak udah gue jelasin di episode sebelumnya, supply dan demand dari mata uang. Kalian bisa lihat videonya di sini. Para ekonomi sepakat, kalau kebijakan DHE yang baru ini bisa ngebuat nilai tukar rupiah menguat. Kayak kata Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Dia bilang kebijakan DHE yang baru ini bisa ningkatin pasokan uang asing dalam negeri. Jadi bisa ngurangin tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pernyataan serupa juga disampaikan sama Kepala Ekonom BCA, David Sumual. Aturan wajib simpan DHE-SDA bisa ngebuat likuiditas uang asing itu meningkat. Jadi bisa dukung pergerakan rupiah atau kredit perbankan.
Kalau kita lihat penjelasan tadi, sebenarnya secara nggak langsung kebijakan DHSD yang baru ini berpotensi memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia. Buat masyarakat, kebijakan DHSDA bisa ngebuat harga barang impor lebih stabil. Soalnya dengan rupiah yang lebih stabil, kita bisa dapetin BBM, pangan, sampai obat-obatan dari luar negeri dengan harga yang terjaga, atau bahkan lebih murah. Terus, karena uang asing yang banyak tadi disimpan di bank dalam negeri, pengusaha yang butuh uang asing buat usahanya bisa akses kredit falas ke bank nasional. Katanya sih dengan likuiditas asing yang melimpah, bank bisa ngasih kredit falas dengan bunga yang lebih kompetitif. Jadi pengusaha bisa dapat kredit yang lebih murah. Nah, kalau itu kesampaian, pengusaha bisa ekspansi bisnis yang artinya ada potensi pembukaan lapangan kerja lagi. Tapi kayak too good to be true nggak sih kebijakan DHSDA ini? Emangnya nggak ada resiko negatif dari kebijakan ini? Jadi sebenarnya kebijakan DHSDA ini sempat dapat penolakan dari sebagian kalangan pengusaha. Gimana enggak? Lewat kebijakan DHSDA ini, pengusaha nggak bisa pakai uang asingnya secara leluasa selama 1 tahun. Pengusaha awalnya khawatir, kalau uang hasil ekspor mereka ditahan, beban operasional mereka bakal membengkak. Soalnya pengusaha jadi perlu minjem uang ke bank buat biaya operasionalnya. Sebenarnya ini udah teratasin sih, karena kayak tadi dijelasin di awal, pengusaha boleh pakai uang asingnya buat biaya operasional dengan cara ditukar dulu ke rupiah. Ya, walaupun pengusaha masih harus hadapin resiko nilai tukar ya. Nah, masalah lain yang dikhawatirin sama pengusaha itu imbal hasil dari dana yang mereka tempatin. Pengusaha ini nggak mau kalau dana yang mereka taruh di deposito dapat bunga yang lebih kecil dari bunga kredit, karena ini bisa ningkatin beban operasional perusahaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto emang udah bilang kalau bank-bank nasional bakal ngasih bunga deposito yang lebih tinggi dari Singapura. Tapi dia belum ngasih kepastian nih soal ini. Gak cuma dari sisi pengusaha aja sebenarnya. Kalau mau mastiin kebijakan ini berjalan lancar, kesiapan sektor perbankan juga perlu jadi perhatian. Ya gimana kalau misal uangnya banyak yang masuk, tapi ternyata bank malah nggak bisa nampung. Kalau dari sisi ini, sebenarnya bank-bank gede sih bilangnya mereka siap nampung banjir dolar ini. SVP Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Trio Sasyaan bilang, industri perbankan punya infrastruktur yang siap menampung dana hasil DHE. Oke, intinya kebijakan wajib simpan DHE 100% ini punya tujuan yang baik, jaga stabilitas rupiah, dan mendorong aktivitas ekonomi dalam negeri. Ya kan bagus ya, kalau kita bisa dapat barang impor yang lebih terjangkau, dan pengusaha bisa dapat kredit usaha yang lebih murah. Nah, sekarang yang harus jadi perhatian itu mastiin biar kebijakan ini bisa jalan lancar. Soalnya Joshua Pardede bilang, kalau kebijakan ini malah jadi nyusahin, pengusaha bisa jadi males buat taat. Akhirnya mereka nyari cara buat ngakalin kebijakan ini. Misal, nunda pencairan DHE, atau bahkan nyari cara nggak resmi buat penempatan DHE. Menurut Joshua lagi nih, worst case scenario kalau kebijakan ini malah nyusahin pengusaha dan naikin beban operasional, mereka malah naikin harga barang dan jasa buat merespon kenaikan beban operasional tadi. Makanya, pemerintahnya didorong buat nyiapin pemanis buat para pengusaha. Contohnya, imbal hasil deposito atau instrumen penempatan DHE yang lebih tinggi. Jadinya pengusaha betah tuh buat parkirin uangnya di sistem keuangan kita. Ya, tujuan pemerintah mungkin emang bener. Semua hasil dari kekayaan tanah air, manfaatnya harus bisa dirasain sama seluruh masyarakat. Tapi kan pemerintah harus fair juga. Jangan sampai kebijakannya malah terlalu menekan pengusaha. Nantinya malah kita juga yang kena getahnya. Kena getok dari harga barang dan jasa yang makin mahal.